Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini masih ada pengharapan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya rencanamu yang dahsyat, rencanamu yang luar biasa, pasti tergenapi atas kami. Urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kehidupan kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Masih ada pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebuah kapal, sebesar apapun kapal itu, ketika kapal merapat di dermaga, maka kapal harus membuang sau atau jangkarnya supaya kapal itu tidak hanyut di bawah gelombang. Kalaupun ada gelombang atau angin, maka kapal itu hanya akan bergoyang, tetapi tidak pernah beranjak dari tempatnya. Demikianlah saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kalau hidupnya tidak ingin dihanyutkan oleh badai kehidupan, maka kita harus selalu melabuhkan hidup kita dan melemparkan jangkar kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Artinya, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan dan tentunya percaya kepadanya, sehingga mau badai sebesar apapun, mau tantangan sebesar apapun, mau masalah sebesar apapun, hanya akan membuat hidup kita tergoncang, tetapi tidak sampai terhempas, apalagi tenggelam. Untuk itu saudara, perlunya kita memiliki pengharapan. Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan ketiga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah masuk sebagai perintis, atau yang pertama, yang artinya Yesus menunjukkan satu teladan, satu contoh di mana dia menjadi imam besar, pengantara yang menghubungkan kita sebagai orang percaya dengan Allah, sehingga kita bisa selalu berada dekat dengan Allah.
Kedekatan dengan Allah itu akan membuat jiwa kita tenang, karena daripadanya lah keselamatan kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika perahu para murid akan tenggelam, sementara Alkitab bilang murid-murid pada ketakutan, Yesus dengan tenang tidur di buritan kapal. Dan ketika Yesus bangun, maka badai dan topan itu dihardiknya. Lalu Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika danau itu menjadi teduh sekali. Ketenangan akan membawa kepada kemenangan. Jadi saudara, apapun masalahnya diperlukan sekali untuk kita tenang. Mau sesulit apapun, mau sesukar apapun, perlunya sebuah ketenangan. Nah, Roma pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu Roma 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal yang diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi juga dituliskan untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kitanya. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, saudara, bersikaplah seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Dan yang ajaib adalah itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan sudah membenarkan saudara, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya, sehingga mujizat pasti terjadi. Nah, hal ini berlaku bagi setiap kita orang percaya. Di atas kenyataan ada yang namanya kebenaran, yaitu firman Tuhan atau janji Tuhan dan kebenaran. Itulah yang harus menjadi dasar atau pijakan kita untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, apapun tantangannya, apapun masalahnya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ingat, Yesus menjadi miskin supaya setiap orang percaya memiliki pengharapan untuk diperkaya dalam segala hal. Yesus rela menderita supaya setiap orang percaya memiliki pengharapan untuk bisa berbahagia di tengah dunia yang penuh derita ini. Bahkan ketika kita harus mati pun, pengharapan kepada Yesus itu tidak pernah gagal. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mati bagi kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus adalah sebuah sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Karena itu letakkanlah selalu pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan. Justru pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada mujizat-mujizat yang dahsyat, akan membawa kita kepada janji-janjinya, dan janji-janjinya tergenapi atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebesar apapun masalah kami, sebesar apapun kebingungan kami, ketidaktahuan kami,
pengharapan kami di dalam Engkau akan dianggap sebagai kebenaran. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah membenarkan kami, tidak ada yang bisa menggagalkan kami. Dan kami percaya pengharapan kami akan membawa kami kepada kemenangan. Pengharapan kami akan membawa kami kepada kekuatan. Pengharapan kami akan membawa kami kepada mujizat-mujizat serta berkat-berkat yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.